wabarakatuh. Tabi pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Kabupaten Tanggamus yang diketuai Dr. Andes Haji Muklis Basri MCI menggelar acara halal bihalal yang dihelat di RTH Pantai Muara Indah, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tanggamus, Dr. Andes Haji Muklis Basri MCI, Sekretaris Haji Al-Hajar Syahyan SHMH, Bendahara Diki Fauzi AMD, Dewan Penasehat DPC Gerindra Kabupaten Tanggamus, Dr. Andes Haji M. Sobir Thoib M. Hum. Anggota DPRD Tanggamus, Fraksi Gerindra Insinyur Hajin M. Umar, Herlan Adianto, Haji Hardis SH, Hilman SH. Wakil Sekretaris Torifki Arisando Eskom. Anggota Dewan Penasehat DPC Gerindra Kabupaten Tanggamus, Juni Madasik dan seluruh PAC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus, 14 Mei 2022. Dalam sambutannya, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tanggamus, Dr. Andes Haji Muklis Basri MCI mengatakan, yang saya hormati Sekretaris DPC Pak Haji Al-Hajar Syahyan, yang saya hormati fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tanggamus. Jadi perlu saya kenalkan supaya pengurus PAC juga tahu, jangan nanti ada yang tanya siapa-siapa dewan kita Pak. Jadi saya kenalkan satu persatu. Pak Hajin M. Umar. Assalamualaikum. Beliau adalah ketua fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tanggamus. Kemudian Pak Hardius, Pak Haji Hardius. Kemudian Pak Hilman. Kemudian Pak Herlan Adianto. Nah, mereka berempat inilah anggota dewan kita di Kabupaten Tanggamus. Jadi nanti kalau misalnya ada persoalan di Dewan Tanggamus atau di Pemda Tanggamus, temuilah mereka berempat itu salah satunya. Karena inilah gunanya kita sudah mulai ada silaturahmi ikatan antara pengurus DPC dan PAC. Karena sangat mungkin di tingkat bawah ada persoalan-persoalan sehingga nanti nggak perlu harus telepon saya, temuin Pak Haji, dua fraksi, ada persoalan di lapangan seperti ini, masyarakat seperti ini. Nah, karena ini adalah suatu tuntutan dari Partai Gerindra, kita harus dekat dengan masyarakat, dekat dengan konstituen, tahu persoalan-persoalan masyarakat, mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Inilah tuntutan kita. Bapak Ibu semua, hari ini sengaja kita mengadakan acara halal bihalal. Memang pada hari ini Pak Ketua Panitia, saya pantau hampir di semua lini institusi mengadakan halal bihalal pada hari ini. Saya pantau di DPC Prisewu dan di DPC yang lain juga hari ini mengadakan halal bihalal. Karena ini kelihatannya memang ini momen terakhir untuk mengadakan halal bihalal. Sebab kalau udah 2 minggu lagi sudah lakukan lagi halal bihalal. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan organisasi kita di Partai Gerindra. Pertama, berdasarkan hasil survei Partai Gerindra secara nasional, Partai Gerindra ini di Kabupaten Tanggamus berada di posisi nomor 2 setelah PDIP. Nomor 2. Ini wajar karena memang ya kita tahu PDIP itu kan memang partai yang solid dan ideologis yang secara konsisten terbina dari dulu sampai sekarang. Memang agak sulit bagi kita, tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Kemudian Prabowo Subianto secara konsisten di Kabupaten Tanggamus ini 2 kali pemilihan, 2 kali pilpres memang beliau memenangkan pemilihan presiden di Kabupaten Tanggamus ini. Hasil survei kemarin beliau nomor 1 juga di Kabupaten Tanggamus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, tantangan kita ke depan adalah dalam rangka, karena hampir bisa dipastikan Pak Prabowo ini akan menjadi salah satu calon presiden di tahun 2024 ini. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Sekjen DPP bahwa ideologi Partai Gerindra ini adalah
Prabowo presiden, ideologinya berarti Partai Gerindra tidak akan pernah berhenti berjuang sampai dengan Prabowo menjadi presiden. Nah, karena itu ideologi. Oleh karena itu harus kita tanamkan dalam jiwa dan pribadi kita masing-masing bahwa 2024 ini Prabowo harus jadi presiden. Amin. Kalau dilihat dari situasi, sebetulnya secara jujur 2019 kemarin beliau ini presiden. Karena tapi ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan pada saat itu, sehingga beliau harus sabar menunggu sampai tahun 2024. 2024 kita mempunyai angin segar. Kenapa? Tidak ada incumbent di 2024 untuk pilpres, tidak ada incumbent. Bahkan sinyal yang kita tangkap bahwa incumbent Pak Joko Widodo kelihatannya cenderung ke Pak Prabowo. Nah, inilah yang menjadi harapan kita ke depan. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk berjuang habis-habisan untuk memenangkan Prabowo, kemudian memenangkan Partai Gerindra di Kabupaten Bangkamus. Terkait dengan partai, baru-baru ini kita sudah selesai menyusun kepengurusan DPC dan kepengurusan PAC. Tinggal nanti dalam waktu dekat kita akan segera menyusun kepengurusan ranting berdasarkan anggaran dasar negara rumah tangga, bahwa ranting ini 10 orang ya berpeluang ya, 10 orang berpeluang. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya memerintahkan kepada Ketua OKK Wakil Ketua 1 DPC Pak Haji Nek Umar untuk segera mengkoordinasikan dengan korwil masing-masing, karena ini sudah ditunjuk ada korwil dari DPC ini, ada yang korwil di Semaka, ada yang korwil di kecamatan mana, dia nanti tolong Pak Haji segera mengadakan rapat untuk dengan para korwil dan ketua DPC untuk segera menyusun ranting, karena itu namanya infrastruktur partai. Tentu itu yang akan menjadi andalan kita di dalam jual di tahun 2000 datang. Segera disusun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, kepengurusan DPC dan PAC ini akan dikukuhkan oleh DPD, Ketua DPD Partai Gerindra yang baru, Bapak Rahmat Mirzani Jausal, tokoh milenial Provinsi Lampung yang alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu dilantik menjadi Ketua DPD Partai Gerindra menggantikan Pak Haji Gunadi Ibrahim. Pengukuhan ini beliau secara khusus panggil saya, minta Tanggamus ini menjadi titik pertama pengukuhan. Setelah itu baru dia akan mengukuhkan di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Titik pertama. Beliau menitipkan kepada saya, tolong untuk Tanggamus dilaksanakan secara maksimal dan meriah, karena ini akan beliau akan mengundang seluruh ketua DPC se-Provinsi Lampung menyaksikan acara pengukuhan kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ini menjadi beban kita, ya, beban kita untuk menyukseskan acara tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya secara khusus menunjuk 4 orang anggota DPD Kabupaten Tanggamus, termasuk sekretaris dan termasuk dewan penasehat, untuk menjadi penasehat di dalam struktur pengukuhan nanti. Dan sebagai ketua panitia pelaksana, saya minta Pak Juni Madasi, mana beliau, untuk menjadi ketua panitia penyelenggara nanti pengukuhan. Saya persilakan nanti Pak Juni Madasi untuk menyusun kepengurusan. Pertimbangannya adalah, pertama, beliau ini memang bertempat tinggal di Kota Agung. Kedua, saya mendapatkan informasi beliau ini pernah menyelenggarakan pengukuhan pengurus IPSI di Kabupaten Tanggamus ini, dan kelihatannya tidak terlalu jauh, mirip-mirip seperti itu nanti. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya minta kepada Pak Juni Madasi untuk segera menyusun kepanitiaan, segera bekerja,
Karena saya merencanakan pengukuhan ini insya Allah pada tanggal 16 Juni yang akan datang. Jadi kita masih ada kesempatan 1 bulan untuk mempersiapkan acara tersebut. Terkait dengan acara tersebut, saya minta kepada seluruh ketua PAC untuk secara pasti, untuk memastikan seluruh pengurus PAC itu hadir pada kesempatan pengukuhan ini. Maka nanti insya Allah nanti sebelum pengukuhan kita adakan geladi kotor, geladi bersih di tempat ini, karena ini rencana pengukuhan ini kita akan menggunakan tempat ini. Saya sudah berbincang-bincang dengan kawan-kawan anggota dewan dan Pak Joni Madasik. Insya Allah nanti kita akan meriahkan dengan pencak hakot dari pintu gerbang kemarin. Kemudian nanti ada tarian-tarian kreasi di tempat ini. Kemudian ada paduan suara Mars Gerindra dan Indonesia Raya. Nanti kita akan berkomunikasi dengan SMA 1 Kota. Jadi ini hajat ini tidak main-main. Oleh karenanya saya mohon dukungan dari kita semua untuk memfokuskan perhatian kita ke acara ini nanti. Karena ketua akan mengundang seluruh ketua PAC Provinsi Lampung hadir menyaksikan sehingga DPC, sehingga nanti menurut beliau ketua DPC ini sudah mulai berpikir di tempat dia akan semeriah seperti apa masyarakat di Tanggamus. Nah ini jadi beban kita. Tapi saya yakin berkat dukungan kita semua, para anggota dewan, sekretaris, wanhat dan seluruh pengurus DPC dan PAC ini, insya Allah saya sangat yakin acara tersebut nanti akan berjalan sukses dan meriah. Bapak Ibu semua, tidak terasa kita sudah mulai memasuki tahapan pemilihan umum. Bulan Juli nanti tahapan pemilihan umum sudah dimulai. Oleh karenanya saya mengharapkan kepada kita semua untuk betul-betul menanamkan tekad kita, baik yang nanti akan menjadi calon DPRD maupun yang tidak. Tekad kita semua Partai Gerindra di tahun 2024 ini saya menargetkan 9 kursi untuk DPRD. Saya sudah buat skenario, itu bukan hal yang tidak masuk akal. Saya sudah buat skenario, calon-calon di masing-masing dapil sudah saya petakan. Melihat dari kekuatan yang ada, yang didukung oleh seluruh partai yang mantap, nanti saya yakin di tahun 2024 nanti jumlah kursi Gerindra di Kabupaten Tanggamus akan 4 kursi menjadi 9 kursi. 9 kursi dengan 9 kursi, 9 kursi ini adalah jadi satu perahu untuk menuju November tahun 2024 pada saat pilkada. Sehingga kita nggak perlu kita repot-repot pinjam perahu orang, kita punya perahu sendiri. Mungkin di antara kader nanti akan menjadi nahoda perahu itu sendiri. Amin. Tidak boleh repot. Kita tinggal nyari figur yang kira-kira punya pom bensin, sehingga untuk ngecor minyak di perahu ini urusan yang usaha pom bensin ini. Jika perahu ini akan berjalan sampai ke tujuan tanpa harus kehabisan minyak. Nah, ini gambarannya. Jadi ini betul-betul menjadi tugas kita bersama. Oleh karenanya saya sekali lagi mengharapkan, saya garis bawahi lagi, Pak Haji Umar sekaligus Ketua OKK segera mengadakan rapat dengan Korwil dan Ketua PAC untuk menyusun ranting. Karena ranting ini 10 orang per pekon. Kalau kita jumlahkan dengan jumlah pekon dan kelurahan di Kabupaten Tanggamus ini, berarti ranting sekitar 3.000 lebih. Nah, ini mereka inilah yang akan menjadi pioner kita ke depan, di lapangan. Ini akan kita bina 3.000 orang ini. Saya rencanakan kalau sudah selesai pengukuhan DPC dan PAC,
mana ranting yang sudah terbentuk, saya akan turun langsung ke lapangan untuk mengukuhkan ranting-ranting ini per kecamatan. Nah, ini akan kita bina secara baik ke depan. Saya juga perlu informasikan pada kesempatan ini, dalam rangka mendorong peningkatan jumlah anggota DPR RI, kita di Provinsi Lampung ini ditargetkan 2 kursi per dapil 1 2 kursi, dapil 2 2 kursi. Saya mendapatkan informasi bahwa untuk di Lampung 1 termasuk Tanggamus ini ada 2 figur yang memang harus kita diperjuangkan oleh struktur partai, adalah 1 Sekjen kita Pak Haji Ahmad Muzani, yang kedua Pak Haji Patimura, mantan sekretaris DPD yang sekarang menjadi pengurus DPP Partai Gerindra. Nanti saya sudah berkomunikasi dengan Pak Patimura bahwa untuk pengukuhan ranting-ranting di Kabupaten Tanggamus sejumlah 3.000 lebih ini, beliau akan selalu mengikuti. Karena ini kita rencanakan 3.000 lebih pengurus ranting, kemudian 200 lebih pengurus PAC, 40 lebih DPC. Inilah yang akan menjadi tim sukses kita di lapangan oleh Pak Patimura nanti. Beliau akan betul-betul menggunakan kendaraan struktur partai di dalam berjuang menjadi anggota DPR ini. Karena mereka berdua, Pak Sekjen ini bagi wilayah. Pak Sekjen membina wilayah Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro sementara Pak Patimura Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, dan Pesawat. Jadi mereka bagi wilayah sehingga ini menjadi beban kita tentu di Kabupaten Tanggamus ini untuk mengantarkan Pak Haji Patimura menjadi anggota DPR RI pada periode 2024 nanti. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengharapkan kita semua selalu kompak di dalam Partai Gerindra ini dan selalu saling mengopen apabila ada persoalan-persoalan, baik dia di jajaran pengurus DPC, pengurus PAC, dan nanti pada saatnya ranting dibentuk. Ini tentu kita akan saling berkomunikasi, saling melihat. Pesan saya kepada seluruh jajaran pengurus, tidak ada pilihan lain di tahun 2024 nanti. Kita harus dekat dengan masyarakat. Jadi kita harus peka dengan persoalan yang ada di masyarakat. Ada persoalan-persoalan di masyarakat, kita akan, kalau bisa kita maju ke depan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Di jajaran DPRD Kabupaten Tanggamus kita ada 4 anggota DPRD, kemudian di provinsi di dapil sini ada 2, saya dengan Pak Mirzani siap untuk membantu persoalan-persoalan apabila dia berada di level provinsi Lampung. Barangkali demikian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada pengurus DPC, PAC yang sudah sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan menjadi penyemangat bagi kita untuk berjuang menjelang 2024 yang akan datang. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan Ketua DPC Gerindra Tanggamus mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini sengaja kita adakan acara halal bihalal. Hampir semua institusi mengadakan halal bihalal pada hari ini. Kita Partai Gerindra melaksanakan halal bihalal, karena ini momen terakhir untuk halal bihalal. Makna dari halal bihalal ini untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan, berdasarkan hasil survei, bahwa Partai Gerindra di Tanggamus ini posisi kedua setelah PDIP. Kemudian Prabowo Subianto secara konsisten 2 kali pemilihan presiden di Kabupaten Tanggamus ini. Dari hasil survei memenangkan suara di Pilpres yang lalu. Di Kabupaten Tanggamus, hasil survei kemarin beliau nomor 1. Tantangan kita ke depan adalah dalam rangka Pilpres 2024 nanti. Karena hampir dipastikan Pak Prabowo akan menjadi salah satu calon presiden tahun 2024 nanti. Ideologi Partai Gerindra ini adalah Bapak Prabowo Presiden. Gerindra tidak akan pernah berhenti berjuang sampai Prabowo menjadi presiden. Oleh karena itu harus kita tanamkan jiwa dan pribadi kita masing-masing, bahwa 2024 nanti Prabowo menjadi presiden. Di 2024 ada angin segar, itu kenapa?
Tidak ada incumbent untuk Pilpres inilah yang menjadi harapan kita ke depan. Oleh karenanya, saya mengajak semuanya berjuang habis-habisan untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden, kemudian memenangkan Partai Gerindra di Kabupaten Tanggamus ini. Terkait dengan partai, baru-baru ini kita sudah selesai menyusun kepengurusan DPC dan PAC. Tinggal nanti dalam waktu dekat ini kita akan menyusun ranting-ranting 10 orang per pekon. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, saya memerintahkan kepada Ketua OKK Wakil Ketua 1 DPC Gerindra Pak Hajin Umar untuk segera mengkoordinasi dengan Korwil masing-masing. Segera adakan rapat dengan Ketua Korwil Ketua DPC untuk segera menyusun ranting. Karena itu namanya infrastruktur partai. Tentu itu akan menjadi andalan kita untuk berjuang di tahun 2024 mendatang. Kemudian kepengurusan DPC dan PAC ini akan dikukuhkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra, Bapak Rahmat Mirzani Zausal, tokoh milenial Provinsi Lampung. Untuk pengukuhan ini beliau meminta Tanggamus ini titik pertama pengukuhan. Beliau menitipkan kepada saya tolong untuk Tanggamus dilaksanakan secara maksimal. Karena beliau akan mengundang Ketua DPC seluruh Lampung untuk menyaksikan acara pengukuhan di Tanggamus, paparnya. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan halal bihalal dan siraman rohani oleh Dewan Penasehat Partai Gerindra DPC Tanggamus, Dr. Andes Haji M. Sobir Thoib M. Hum. Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.